خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
عند ربك مكروها ذلك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, saya selaku khatib mengajak khatib pribadi sekaligus jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Salat serta salam lalu kita kirimkan kepada junjungan besar kita, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap orang muslim pernah mendengar hadis yang mulia ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam akhlak, hingga salah satu misi utama diutusnya Rasulullah SAW selain untuk mendakwahkan tauhid adalah menyempurnakan akhlak umat manusia. Rasulullah SAW datang untuk dari menyempurnakan yang sudah baik menjadi semakin baik, dan yang kurang ditambah agar menjadi baik. Akhlak yang buruk semakin dipersempit agar tidak menjadi akhlak umum yang menyebar luas di lingkungan masyarakat. Secara umum ada beberapa sebab mengapa Islam begitu besar perhatiannya terhadap persoalan akhlak. Di antaranya adalah yang pertama, mewujudkan ketenteraman dan ketenangan bagi individu. Yang kedua, memelihara jamaah dan kohesi dalam jamaah. Dan tahap berikutnya adalah masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Hal itu bisa dilakukan melalui penyebaran luasan wawasan tentang akhlak dan perilaku mulia di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, akhlak merupakan sarana yang agung dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita saksikan sendiri di negeri kita bahwa Islam tersebar luas melalui dakwah-dakwah para pedagang dan ulama yang berakhlak mulia. Dan yang keempat, untuk membangun individu dan bangsa-bangsa dengan pembangunan yang benar di atas fondasi yang kokoh berupa iman dan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aspek. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan risalah Islam itu untuk meluruskan akhlak dan menyebarluaskannya serta bekerja untuk memperbaiki akhlak yang telah dirusak oleh masa kejahiliahan. Hal ini sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini berarti akhlak yang baik itu merupakan pilar Islam yang besar, yang agama Islam ini sendiri tidak akan bisa tegak tanpa akhlak mulia tersebut. Selanjutnya yang kedua, pengertian al-birru atau kebajikan adalah akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu
kebaikan dan sifat kebajikan. Hal ini sebagaimana di dalam hadis An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-birru dan kebajikan serta dosa. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-birru adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang menancap di dalam dadamu dan kamu tidak akan suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, akhlak yang baik adalah yang paling memberatkan timbangan kebaikan dan amal saleh pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan yang rajin sholat sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yang keempat, orang-orang beriman itu berbeda-beda tingkatan imannya. Namun orang mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang kelima, orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana di dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat nanti? Orang-orang terdiam. Lalu Rasulullah SAW mengulanginya 2-3 kali. Lantas orang-orang menjawab, iya wahai Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan dengan menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang keenam, Allah Ta'ala memuji Rasulnya SAW dengan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Pujian Allah Ta'ala kepada Rasulnya ini merupakan sesuatu yang menunjukkan agungnya kedudukan akhlak di dalam Islam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak selain memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, ia juga merupakan persoalan yang urgen bagi individu muslim maupun masyarakat muslim secara keseluruhan. Di antaranya, akhlak mulia adalah pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang memerintahkan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Di antaranya adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya, akhlak mulia adalah salah satu pilar kepribadian seorang muslim. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, lahir dan batin. Akhlak Islami merupakan perwujudan manusia yang bersifat batin, yang tempatnya di dalam hati. Gambaran batin ini merupakan pilar kepribadian seorang insan muslim. Manusia tidak dinilai dari tingginya dan kehormatannya, warna kulit dan keindahan fisiknya, miskin atau kayanya, namun manusia dinilai dari akhlaknya dan amalnya yang menunjukkan akhlaknya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, akan tetapi Allah melihat ke hati kalian dan amal yang kalian kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ada keterkaitan yang sangat kuat antara akhlak dan agama Islam secara akidah dan syariat. Akhlak yang sangat kuat hubungannya dengan akidah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sering sekali mengaitkan antara iman dan amal saleh, yang mana akhlak mulia itu merupakan salah satu rukun amal saleh. Ibadah itu akan membuahkan akhlak yang baik, itu pasti bila seorang muslim melakukan ibadah secara sempurna. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya yang terakhir, akhlak sangat penting dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang masuk ke dalam agama Islam ini karena mereka melihat para pemeluk-pemeluk agama ini memiliki akhlak yang mulia. Banyak bukti yang menunjukkan tentang hal ini. Jadi, istiqamah di atas akhlak mulia memiliki pengaruh dan manfaat yang sangat besar. Bukti terkuat adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad merupakan hal yang paling membuat orang-orang musyrik merasa kagum sebelum masa kenabian, sehingga mereka pun mengakui beliau adalah orang yang jujur dan yang amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas, bagaimanakah caranya agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia? Dr. Abdul Salam Muhammad Balik telah memberikan langkah-langkah praktis untuk meraih akhlak yang mulia. Ada 17 yang beliau tawarkan, namun tidak memungkinkan untuk dibahas seluruhnya di dalam kesempatan yang singkat ini. Di antara langkah-langkah yang terpenting adalah yang pertama, berakidah lurus. Perilaku merupakan buah dari pemikiran dan akidah yang dipegang oleh seseorang. Penyimpangan perilaku merupakan buah dari cacat dalam akidah. Akidah adalah iman. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Apabila akidah seseorang itu benar, maka akhlaknya akan ikut baik. Dengan demikian, akidah yang benar akan membawa pemiliknya kepada akhlak yang baik dan mencegahnya dari akhlak yang buruk. Yang kedua, berdoa. Rasulullah SAW biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munafaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang tercela, amal yang tercela, dan nafsu yang tercela. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, mujahadah. Akhlak yang baik merupakan satu jenis hidayah yang bisa kita raih, yang bisa diraih seseorang dengan jalan mujahadah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Mujahadah terhadap diri sendiri ini bukan sekali maupun dua kali, namun sampai mati, karena mujahadah itu adalah ibadah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, muhasabah. Senantiasa mengevaluasi dirinya bila mendapati dirinya melakukan akhlak yang tercela agar memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, memikirkan akibat yang baik dan akhlak yang baik. Ini merupakan salah satu motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas akhlaknya setelah mengetahui berbagai macam keutamaan dan buah yang agung dari berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wa aqimus shalah. Diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كيف تكفرون بالله وكنتم
يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
إلى ربنا أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله